Kita awali ID sore hari ini pemirsa dengan informasi kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya 8 rumah warga ludes terbakar. Penyerangan dari arah utara, di monitor untuk medium, Kemayoran. 2 nosel. Tugas damkar berjibaku berupaya memadamkan api. Api berkobar hebat, membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk yang berlokasi di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Bakaran berawal dari api yang pertama kali muncul dari atap salah satu rumah hingga merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Diduga, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Petugas mengerahkan 23 unit mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Terjadi kebakaran di Jalan Kalibaru Barat, RT 16 RW 1, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen. Saat itu juga langsung unit terdekat kami dari Pos Bungur meluncur ke TKP dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit sudah bisa kita lokalisir lokasi kebakaran sehingga tidak menimbulkan perambatan ke rumah-rumah yang lain. Dan untuk unit yang kami kerahkan tadi kurang lebih sebanyak 23 unit dengan kurang lebih banyak 80. Sedikitnya 8 rumah warga ludes terbakar, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan pelamar menyerbu Gedung Balai Kota Jakarta untuk mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Padahal Gubernur Pramono Anung sudah meminta dibuka posko lamaran PPSU di setiap kelurahan. Sejak pagi tadi ratusan pelamar PPSU terus berdatangan ke kantor Gubernur DKI di Gedung Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka rela antri demi mendapatkan giliran menyerahkan surat lamaran sebagai pasukan orange. Masih membludaknya jumlah pelamar yang datang, membuat mereka tetap harus antri lama dan berdesak-desakan. Melihat kondisi ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota setempat melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU agar warga tidak terus memenuhi dan membludak di gedung balai kota. Warga juga bisa mendaftar secara online melalui laman jakarta.go.id soal lowongan kerja. Secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita. Dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka. Mereka mengaku tak mengetahui jika kantor kelurahan dan wali kota setempat telah membuka posko lamaran kerja serupa karena belum ada pemberitahuan. Dari grup RT. Oh, grup RT. Ya. RT yang share. Karena dari kelurahan. Dari kelurahan katanya nggak ada. Nggak ada. Oh, dari kelurahan nggak ada. Belum dapat info juga dari kelurahan. Selain kuota 1.100 orang untuk posisi sebagai petugas PPSU, pemerintah Provinsi Jakarta juga membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas damkar, pasukan biru atau dinas tata air dan pasukan hijau atau dinas pertamanan. Sejak lowongan kerja dibuka, sebanyak 7.000 lebih warga telah memasukkan surat lamaran mereka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya antusiasme tinggi ditunjukkan warga dalam mendaftar sebagai petugas PPSU. Warga memadati balai kota untuk mengikuti proses pendaftaran. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan.
Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan dengan upah minimum Provinsi Jakarta sekitar 5,3 juta rupiah. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapan? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar-lamar kerjaan lain sih, sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian, sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta dengan maksimal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan menelusuri lebih lanjut terkait sebuah perusahaan di Surabaya yang memotong gaji karyawannya karena menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran karena menahan puluhan ijazah karyawannya. Sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur bernama UD Sentosa Sil tengah menjadi sorotan karena diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Saya Wakil Wali Kota Surabaya. Hal tersebut diungkap setelah sejumlah karyawan melapor kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji. Kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? Iya. Kalau Jumatan dipotong. Saya kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Menanggapi dugaan pemotongan gaji karena beribadah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan mempelajari kasus tersebut. Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Gimana, Prof? Gaji karyawannya yang mau sholat Jumat itu menyikapinya tegas atau seperti apa? Ya, saya akan pelajari pendapat terkait itu. Selain memotong gaji karyawan karena ibadah sholat Jumat, perusahaan UD Sentosa Sil milik Jan Huadiana juga diduga melakukan pelanggaran dengan menahan puluhan ijazah karyawannya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat menyidak perusahaan tersebut pada 17 April 2025 lalu. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Jan Huadiana, pemilik perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industri yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Nggak ngakuin. Bulat. Dengan Veronica saling tembak. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang ini cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Buntut penahanan ijazah, Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel UD Sentosa Sil pada 22 April lalu. Penyegelan tersebut menindaklanjuti hasil pengecekan petugas yang tidak menemukan data nomor induk berusaha atau NIB serta tanda daftar gudang atau TDG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat mendatangi perusahaan Sentosa Sil di Surabaya yang diduga menahan ijazah karyawannya. Bukannya mendapat klarifikasi, pemilik perusahaan justru menyebut Armuji penipu dan melaporkan Armuji ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus penahanan ijazah ini terkuak berkat video viral Wakil Wali Kota Armuji di media sosial yang membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji seorang penipu. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Ya.
Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di dulu. Selain menyebut Armuji sebagai penipu, Diana juga melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga konten tersebut viral. Ini yang dilaporkan ini pemilik atau pengguna akun. Ini akun Instagram, TikTok, YouTube. Di sini atas nama Cak Armuji atau dengan link. Ini ada beberapa link yang memang rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini ada link YouTube, ada link TikTok dan Instagram. Sekarang masih ditangani oleh Direktorat Siber Polda Jawa Timur. Menghindari konflik terus berlanjut, Diana akhirnya mendatangi rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dalam pertemuan tersebut, Diana meminta maaf secara langsung kepada Armuji. Menurutnya perkara ini timbul karena kesalahpahaman, sementara Armuji yang sebelumnya akan melaporkan balik mengaku tak akan melayangkan laporan balik. Dengan rendah hati itu saya ingin memohon permintaan maaf, ya, dan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi akhir-akhir ini, yang membuat kegaduhan, ya khususnya untuk seluruh warga Surabaya dan masyarakat Indonesia. Pertama-tama sekali saya itu ingin memohon maaf kepada Cak Armuji ya, karena semua ini dasarnya kesalahpahaman. Saya sebagai seorang muslim, apalagi ini masih di bulan Syawal, dengan tulus mereka minta maaf, baik itu secara pribadi, saya sebagai Armuji dan kepala daerah, Wakil Wali Kota Surabaya, mereka juga minta maaf kepada warga Surabaya, masyarakat Indonesia. Dan sudah, saya juga memaafkan karena ini memang sebagai manusia tentunya tidak luput dari suatu. Kendati sudah meminta maaf, hingga kini Diana belum mencabut laporannya di kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Bersatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Bersatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar. Salah satu terlapor, Rismon Sianipar, yang merupakan ahli digital forensik, menyampaikan pelaporan dirinya ke polisi merupakan risiko perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Hal itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya. Bagian dari perjuangan dan resiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya.
apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu. Ya, karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya dalam program Rakyat Bersuara, Roy Suryo menjelaskan sejumlah kejanggalan yang terdapat pada ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Dan berikut analisis Roy Suryo dalam cuplikan program Rakyat Bersuara. Ada seorang agen CIA yang kemudian menyelamatkan para diplomat Iran waktu itu dia masuknya ke Iran, itu pakai paspor orang. Ini pas dijasnya hilang? Ya. Pas dijasnya hilang? Betul. Sebagainya. Tidak hanya diperbesar, ini kan bisa dimasukkan yang namanya separation. Separation itu dia akan membuat lapisannya, Okay. cyan, magenta, yellow, kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau? Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang justru keluar itu, dari foto. Capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan hitamnya itu jelas banget tuh. Ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Rismon, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto ya, diduga. Kalau menurut software begitu. Software. Jadi aslinya kertasnya bukan kertas asli juga. Betul. Jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar, ya, ijazah ini. Kemudian sesuatu dan lain hal, katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan itu bukan pendapat saya, katanya Prof Markus, ya, hilang. Nah, ketika hilang, kemudian di reprinting lagi, gitu loh. Printing punya siapa itu? Oh, dari fotokopian misalnya? Iya, kemudian dibuat lagi. Lah kalau dibuat lagi itu salah. Itu dugaan ini ya maksudnya? Itu dugaan. Itu palsu namanya kalau dibuat. Lalu kenapa? Ya. Siapa yang bikin pemalsuan ini? Nah, itu nanti yang harus dibuktikan. Udah ada buktinya. Lah ya, itu yang harus dibuktikan. Anda mengurai ini semua. Gini. Siapa yang memalsukan ini? Itu nanti harus ketemu. Betul. Tapi yang jelas ijazah ini tidak benar. Anda harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan. Iya. Secara teknis benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa koar-koar. Setuju. Kalau ini belum tentu. Yang jelas ini yang bilang masih sangat dini sekali. Oke. Ya, dasarnya jangan katanya mungkin bukan katanya. Mungkin, ini resmi katanya. Gini. Gitu loh, katanya. Yang jelas gini, Mas. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena dengar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh. Karena ini adalah temuan software. Temuan software mengatakan begitu. Ini kan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, benar kan? Sebentar. Supaya pemirsa, nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya bisa baca software, Mas. Dugaannya itu, ntar jadi kita berikan kesempatan dulu. Banyak salah juga. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya orang yang ada pada namanya. Siapa orang itu? Diduga. Ya, atau diduga ini ada namanya. Sepupunya. Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia nggak berani sebut. Iya, Jadi gini, Mas ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah ya kan buatnya lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti dia baru usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi nggak masuk logika. Jangan sesat. Membuatnya bukan tahun 80. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya, Jokowi mengaku akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli
jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Sejauh ini Emang apa aja kayaknya guyon-guyon. Pak, lihat sini Pak. Rame ya Pak. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja kok. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Yakub juga memastikan persiapan berkas pelaporan ke-4 orang tersebut sudah mencapai 95%. Bahkan pihaknya juga sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana perkara ijazah palsu dan mobil SMK dengan tergugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo Kamis siang kemarin. Jokowi tidak bisa hadir dalam kedua sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Sidang perdana gugatan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung secara terbuka di Ruang Suryadi Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April. Sidang berlangsung cukup alot dan sempat diskors 2 kali. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Sementara itu, sidang gugatan Wan Prestasi atas mobil nasional SMK juga digelar di Pengadilan Negeri Solo. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda selama 2 pekan karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat, yakni Ma'ruf Amin selaku pihak tergugat 2. Ini pihak tergugat semua itu belum lengkap. Tergugat 2 belum hadir, sudah dipanggil salah patut, sehingga sesuai hukum acara harus ditunda untuk memanggil kembali. 99. Sebagai pihak penggugat, Aufa Lukman Rea, warga Ngeresan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, menuntut ganti rugi Wan Prestasi sebesar 300 juta rupiah. Selain Jokowi dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihak tergugat lainnya adalah pabrik SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Penggugat menyebut tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan Wan Prestasi.
Baik sidang gugatan ijazah maupun sidang gugatan mobil SMK, keduanya tidak dihadiri Joko Widodo sebagai pihak tergugat satu. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga usai santap makanan bergizi gratis, puluhan pelajar keracunan di Cianjur, Jawa Barat. Polisi pun langsung mengamankan tempat makan MBG tersebut. Puluhan pelajar di 2 sekolah di Cianjur, Jawa Barat mengalami keracunan massal. Diduga para korban keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan pada Senin lalu. Sejumlah sampel makanan dan sisa muntahan langsung diamankan untuk diuji laboratorium. Polisi pun sudah memeriksa sejumlah saksi. Langkah-langkah berikutnya sudah kita lakukan, yaitu kita melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Ada sekitar 10 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, mulai dari VIC CV, kemudian Kepala SPPG Kecamatan Cianjur, Ahli Gizi SPPG, Accounting SPPG Kecamatan Cianjur, tim masak, ada 3 orang, tim pengemasan atau packing, kurir atau pengantar makanan, ada 2 orang. Jadi total yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada sekitar 10 orang. Penyebab pastinya para korban keracunan belum bisa ditentukan. Polisi masih menunggu hasil laboratorium kandungan yang terdapat dalam makanan dan sisa muntahan. Namun rata-rata, para pelajar yang mengalami keracunan menggunakan tempat makanan plastik dari hasil pendistribusian perusahaan MBG di sekolah mereka. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis, mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun pastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium kesehatan daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi oleh dugaan penggelapan dana yang kini kasusnya tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Merespons masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah itu. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, dalam perkara dugaan korupsi di Bank BJB, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dan menyita sejumlah kendaraan. Salah satu yang ikut disita adalah 1 unit motor gede yang diduga milik Ridwan Kamil. Dan berikut laporan rekan kami, Hamzah Hasibuan.
Ya pemirsa, saat ini kami sedang berada di Rukbasan ataupun rumah penyimpanan barang sitaan milik negara yang dimiliki oleh KPK di daerah Jakarta Timur, di mana saat ini kami sudah melihat salah satu barang sitaan dari ataupun milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berupa 1 unit motor jenis Royal Enfield Klasik 500, dengan di sini bisa dilihat juga pemirsa bahwa terdapat nomor 0382 yang kemungkinan ini merupakan salah satu unit motor yang limited edition, di mana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ini menyita motor jenis Royal Enfield milik Ridwan Kamil terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ataupun Bank BJB, di mana terkait dengan harga ini jika melihat dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ataupun LHKPN milik Ridwan Kamil tahun 2024 lalu, terdapat salah satu jenis unit motor yang tertera dengan harga 78 juta. Namun jika mengacu dengan jenis motor yang merupakan limited edition ini, kemungkinan harga dari motor ini bisa lebih dari 78 juta, di mana kisaran harga motor ini memang berada di kisaran 70 hingga 130 juta. Sebelumnya ini KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 10 Maret 2025 lalu, dan salah satunya yaitu motor Royal Enfield jenis Klasik 500 ini, di mana tadi motor yang berwarna hitam ini disimpan oleh KPK di rumah penyimpanan benda sitaan negara yang berada di daerah Jakarta Timur. Nantinya KPK juga ini akan memeriksa kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terkait dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Nantinya kami juga akan mengupdate apakah motor ini akan disita dan Ridwan Kamil akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jakasamsa, iNews melaporkan. Penyitaan moge milik Ridwan Kamil dikonfirmasi oleh KPK. Motor tersebut ikut disita lantaran terkait dengan perkara korupsi di Bank BJB dan tidak masuk dalam LHKPN Ridwan Kamil. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rukbasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rukbasan Cawang. Sementara itu KPK masih mengusut dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank BJB. KPK berencana akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Namun KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan RK. KPK menyebut kegiatan BJB diduga ada kaitannya dengan RK ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Untuk pemanggilan, kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Saya kayaknya di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Nah, apakah nanti lihat dipanggil, kalau nggak salah dipanggil ke sini. Kalau nggak salah ya dipanggil di sini, nanti ditungguin saja ya yang hadir. Nah, karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak mantan Gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, di perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi, ya, sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan melakukan. Untuk BB apa yang disita, ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya.
Adapun dalam proses penyidikan, KPK sejauh ini sudah menggeledah 12 tempat, termasuk rumah RK dan kantor Bank BJB di Bandung, Jawa Barat. Dari sana ditemukan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara, diantaranya dokumen dan deposito 70 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum 2%. Meski begitu, tarif pajak bahan bakar kendaraan ini ternyata tak mempengaruhi harga BBM. Staf khusus Gubernur Jakarta Justinus Prastowo menegaskan berkat relaksasi tarif pajak oleh Gubernur, bahan bakar kendaraan masyarakat tidak akan mengalami beban tambahan yang mempengaruhi harganya. Putuskan Bapak Gubernur kemarin, tentu saja ini tidak akan membuat beban pajak bahan bakar untuk konsumen atau warga Jakarta bertambah. Jadi dipastikan tidak akan ada penambahan beban, Pak Nadia. Artinya dari skema perpajakan ini subjek pajaknya siapa, Pak? Bukan konsumen? Ya, subjek pajaknya adalah konsumen yang memanfaatkan BBM, dan selama ini kendaraan umum dan juga transportasi nelayan, sarana kapal nelayan itu mendapatkan diskon 50%. Jadi kita pastikan siapapun yang mengkonsumsi BBM di wilayah Jakarta akan menanggung pajak yang sama dengan daerah lain dan juga sama dengan tahun sebelum 2024, yaitu 5% besarannya. Jadi dipastikan tidak akan ada kenaikan karena relaksasi yang diberikan itu akan membuat tarif yang tadinya 10% akan kembali menjadi 5% bebannya. Seperti diketahui sebelumnya, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta segera diterapkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon. Diduga mengalami korsleting listrik, gudang penyimpanan perabotan rumah tangga terbakar. Petugas sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyak material bahan plastik yang terbakar dan akses yang sulit dijangkau. Ya Allah, habis kebakaran. Mas Haji, Allah, bantu Mas. Mas Haji. Kebakaran terjadi di Jalan Cempaka 3, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Bangunan rumah yang dijadikan gudang toko grosir perabotan rumah tangga hangus. Seisi gudang pun ludes terbakar. Kobaran api diduga berasal dari sebuah dinamo pengisi bantal yang tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Akibat banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena banyaknya material bahan plastik yang terbakar, serta sulitnya menjangkau akses di lokasi kejadian karena berada di tengah pemukiman padat penduduk. Bangunan penduduk yang rumah berikut dengan toko grosir dan juga ada gudang home industri ya untuk pengolahan dakron untuk bantal. Untuk penyebabnya apa, Bang? Menurut pengakuan dari pemilik rumah tadi, bahwasannya ini api berasal dari mesin penggiling dakron yang menyambar dakronnya. Sebanyak 20 unit mobil damkar serta 50 personil diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 3 jam dilakukan proses pemadaman. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya 8 rumah warga ludes terbakar. Penyerangan dari arah utara
di monitor untuk medium Kemayoran 2 nosel. Tugas damkar berjibaku berupaya memadamkan api. Api berkobar hebat, membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk yang berlokasi di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Bakaran berawal dari api yang pertama kali muncul dari atap salah satu rumah hingga merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Petugas mengerahkan 23 unit mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Terjadi kebakaran di Jalan Kalibaru Barat, RT 16 RW 1, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen. Saat itu juga langsung unit terdekat kami dari Pos Bungur meluncur ke TKP dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit sudah bisa kita lokalisir lokasi kebakaran sehingga tidak menimbulkan perambatan ke rumah-rumah yang lain. Dan untuk unit yang kami kerahkan tadi kurang lebih sebanyak 23 unit dengan kurang lebih banyak 80. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu dilakukan karena keberadaan Satgas Pembangunan IKN saat ini dinilai tidak terlalu dibutuhkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Zainal Fatah mengungkapkan alasan pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembubaran dilakukan salah satunya karena kelanjutan Satgas tidak direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Zainal Fatah menegaskan kita komunikasi secara administratif dengan Kementerian Keuangan, Keuangan menolak. Artinya kelihatannya tidak perlu itu Satgas. Ya sudah, kita bubarin karena tidak bisa dieksekusi. Untuk membentuk sebuah Satgas dibutuhkan berbagai dukungan termasuk diantaranya pendanaan. Ditambah lagi saat ini otorita IKN telah mulai bekerja normal sehingga peran Satgas Pembangunan IKN tidak terlalu dibutuhkan. Sebelumnya Satgas itu dibentuk di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, nah ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa, dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa.
Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitarnya. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu, mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan pelamar menyerbu Gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU. Padahal Gubernur Pramono Anung sudah meminta dibuka posko lamaran PPSU di kelurahan. Sejak pagi tadi, ratusan pelamar PPSU terus berdatangan ke kantor Gubernur DKI di Gedung Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka rela antri demi mendapatkan giliran menyerahkan surat lamaran sebagai pasukan orange. Masih membludaknya jumlah pelamar yang datang, membuat mereka tetap harus antri lama dan berdesak-desakan. Melihat kondisi ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota setempat melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU, agar warga tidak terus memenuhi dan membludak di Gedung Balai Kota. Warga juga bisa mendaftar secara online melalui laman jakarta.go.id soal lowongan kerja. Secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian, sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita. Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai, dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka. Mereka mengaku tak mengetahui jika kantor kelurahan dan wali kota setempat telah membuka posko lamaran kerja serupa karena belum ada pemberitahuan. Dari grup RT. Oh, grup RT. Ya. RT yang share. Karena dari kelurahan. Dari kelurahan katanya nggak ada. Nggak ada. Oh, dari kelurahan nggak ada. Belum dapat info juga dari kelurahan. Selain kuota 1.100 orang untuk posisi sebagai petugas PPSU, pemerintah Provinsi Jakarta juga membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas damkar, pasukan biru atau dinas tata air, dan pasukan hijau atau dinas pertamanan. Sejak lowongan kerja dibuka, sebanyak 7.000 lebih warga telah memasukkan surat lamaran mereka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya antusiasme tinggi ditunjukkan warga dalam mendaftar sebagai petugas PPSU. Warga memadati balai kota untuk mengikuti proses pendaftaran. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan dengan upah minimum Provinsi Jakarta sekitar 5,3 juta rupiah. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapan? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar-lamar kerjaan lain sih, sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme.
isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta dengan maksimal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan menelusuri lebih lanjut terkait sebuah perusahaan di Surabaya yang memotong gaji karyawannya karena menjalankan ibadah salat Jumat lebih dari 20 menit. Sebelumnya perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran karena menahan puluhan ijazah karyawannya. Sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur bernama UD Sentosa Sale tengah menjadi sorotan karena diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Saya Wakil Wali Kota Surabaya. Hal tersebut diungkap setelah sejumlah karyawan melapor kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji. Kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? Iya. Kalau 15 Jumatan dipotong. Saya kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Menanggapi dugaan pemotongan gaji karena beribadah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan mempelajari kasus tersebut. Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Gimana, Prof? Gaji karyawannya yang mau sholat Jumat itu menikahnya atau seperti apa? Ya, saya akan pelajari pendapat saya. Selain memotong gaji karyawan karena ibadah sholat Jumat, perusahaan UD Sentosa Sale milik Jan Huadiana juga diduga melakukan pelanggaran dengan menahan puluhan ijazah karyawannya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat menyidak perusahaan tersebut pada 17 April 2025 lalu. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Jan Huadiana, pemilik perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Nggak ngakuin. Bulat. Dengan Veronica saling tembak. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang ini cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Buntut penahanan ijazah, Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel UD Sentosa Sale pada 22 April lalu. Penyegelan tersebut menindaklanjuti hasil pengecekan petugas yang tidak menemukan data nomor induk berusaha atau NIB serta tanda daftar gudang atau TDG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer kesal saat menyidak perusahaan yang menangani ijazah karyawannya. Pasalnya salah satu karyawan tidak menggubris permintaan Immanuel untuk menghubungi pemimpin perusahaannya. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Itu kurang aja begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang maksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Sama kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, nampak kesal saat melakukan inspeksi mendadak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru. Tidak ada pihak penanggung jawab perusahaan yang hadir menemuinya. Bahkan saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan pun tidak menggubrisnya. Sidak yang digelar kemarin Rabu dilakukan menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawannya.
tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Terkait hal ini, Immanuel mendesak perusahaan jasa segera mengembalikan ijazah para mantan karyawannya. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak mengembalikannya, maka terancam disegel, bahkan ditutup. Ini masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazah ditahan. Dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar. Dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun. Karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa. Kenapa ijazah ditahan? Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau. Dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu. Ke semua tempat kita nggak peduli. Mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Sementara itu, salah seorang mantan karyawan mengaku sudah 6 tahun ijazah miliknya ditahan. Awalnya saya ditahan kan, mungkin ada komplain atau ada barang hilang. Setelah 1 bulan, 2 bulan kan tak ada komplain, berarti aman. Secara tanggung jawab saya udah putus, udah selesai. Di tahun berapa tuh? Di 2019 itu. 2019 ya, itu. Tapi dari sampai 2020 saya mengurus, tetap nggak bisa dikeluarin. Sebelumnya, alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang hilang. Namun nyatanya hingga para karyawan berhenti bekerja, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirizal, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat mendatangi perusahaan Sentosa Seal di Surabaya yang diduga menahan ijazah karyawannya. Bukannya mendapat klarifikasi, pemilik perusahaan justru menyebut Armuji penipu dan melaporkan Armuji ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus penahanan ijazah ini terkuak berkat video viral Wakil Wali Kota Armuji di media sosial yang membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Seal. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji seorang penipu. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Iya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluar ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan, saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di perusahaan. Selain menyebut Armuji sebagai penipu, Diana juga melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga konten tersebut viral. Ini yang dilaporkan ini pemilik atau pengguna akun. Ini akun Instagram, TikTok, YouTube. Di sini atas nama Cak Armuji atau dengan link. Ini ada beberapa link yang memang rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini ada link YouTube, ada link TikTok dan Instagram. Sekarang masih ditangani oleh Direktorat Siber Polda Jawa Timur. Menghindari konflik terus berlanjut, Diana akhirnya mendatangi rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dalam pertemuan tersebut, Diana meminta maaf secara langsung kepada Armuji. Menurutnya perkara ini timbul karena kesalahpahaman, sementara Armuji yang sebelumnya akan melaporkan balik mengaku tak akan melayangkan laporan balik. Dengan rendah hati itu saya ingin memohon permintaan maaf ya, dan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat kegaduhan ya, khususnya untuk seluruh warga Surabaya dan masyarakat Indonesia.
Pertama-tama sekali saya itu ingin memohon maaf kepada Cak Armuji ya, karena semua ini dasarnya kesalahpahaman. Saya sebagai seorang muslim, apalagi ini masih di bulan Syawal, dengan tulus mereka minta maaf, baik itu secara pribadi, saya sebagai Armuji dan kepala daerah, wakil wali kota Surabaya, mereka juga minta maaf kepada warga Surabaya, masyarakat Indonesia, dan sudah, saya juga memaafkan, karena ini memang sebagai manusia tentunya tidak luput dari suatu. Kendati sudah meminta maaf, hingga kini Diana belum mencabut laporannya di kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, diduga usai santap makanan bergizi gratis, puluhan pelajar keracunan di Cianjur, Jawa Barat. Polisi pun langsung mengamankan tempat makan MBG tersebut. Puluhan pelajar di 2 sekolah di Cianjur, Jawa Barat mengalami keracunan massal. Diduga para korban keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan pada Senin lalu. Sejumlah sampel makanan dan sisa muntahan langsung diamankan untuk diuji laboratorium. Polisi pun sudah memeriksa sejumlah saksi. Langkah-langkah berikutnya sudah kita lakukan, yaitu kita melakukan klarifikasi pada pihak-pihak terkait. Ada sekitar 10 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, mulai dari VIC CV, kemudian Kepala SPPG Kecamatan Cianjur, Ahli Gizi SPPG, Accounting SPPG Kecamatan Cianjur, tim masak, ada 3 orang, tim pengemasan atau packing, kurir atau pengantar makanan, ada 2 orang. Jadi total yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada sekitar 10 orang. Penyebab pastinya para korban keracunan belum bisa ditentukan. Polisi masih menunggu hasil laboratorium kandungan yang terdapat dalam makanan dan sisa muntahan. Namun rata-rata, para pelajar yang mengalami keracunan menggunakan tempat makanan plastik dari hasil pendistribusian perusahaan MBG di sekolah mereka. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun memastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi oleh dugaan penggelapan dana yang kini kasusnya tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Merespons masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah itu. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya.
Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dalam perkara dugaan korupsi di Bank BJB, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dan menyita sejumlah kendaraan. Salah satu yang ikut disita adalah satu unit motor gede yang diduga milik Ridwan Kamil. Dan berikut laporan rekan kami, Hamzah Hasibuan. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Rukbasan ataupun rumah penyimpanan barang sitaan milik negara yang dimiliki oleh KPK di daerah Jakarta Timur, di mana saat ini kami sudah melihat salah satu barang sitaan dari ataupun milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berupa satu unit motor jenis Royal Enfield Klasik 500, dengan di sini bisa dilihat juga pemirsa bahwa terdapat nomor 0382 yang kemungkinan ini merupakan salah satu unit motor yang limited edition, di mana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ini menyita motor jenis Royal Enfield milik Ridwan Kamil terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ataupun Bank BJB, di mana terkait dengan harga ini jika melihat dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ataupun LHKPN milik Ridwan Kamil tahun 2024 lalu, terdapat salah satu jenis unit motor yang tertera dengan harga 78 juta. Namun jika mengacu dengan jenis motor yang merupakan limited edition ini, kemungkinan harga dari motor ini bisa lebih dari 78 juta, di mana kisaran harga motor ini memang berada di kisaran 70 hingga 130 juta. Sebelumnya ini KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 10 Maret 2025 lalu, dan salah satunya yaitu motor Royal Enfield jenis Klasik 500 ini, di mana tadi motor yang berwarna hitam ini disimpan oleh KPK di rumah penyimpanan benda sitaan negara yang berada di daerah Jakarta Timur. Nantinya KPK juga ini akan memeriksa kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terkait dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Nantinya kami juga akan mengupdate apakah motor ini akan disita dan Ridwan Kamil akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jakarta Samsa, iNews melaporkan. Penyitaan moge milik Ridwan Kamil dikonfirmasi oleh KPK. Motor tersebut ikut disita lantaran terkait dengan perkara korupsi di Bank BJB dan tidak masuk dalam LHKPN Ridwan Kamil. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rukbasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengusut dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. KPK berencana akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Namun KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan RK. KPK menyebut kegiatan BJB diduga ada kaitannya dengan RK ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Untuk pemanggilan, kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Saya kayaknya di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Nah, apakah nanti lihat dipanggil, kalau nggak salah dipanggil ke sini, kalau nggak salah ya dipanggil ke sini, nanti ditungguin saja ya yang hadir. Nah, karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak
mantan gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi, ya, sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan melakukan. Untuk BB apa yang disita ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya. Adapun dalam proses penyidikan, KPK sejauh ini sudah menggeledah 12 tempat, termasuk rumah RK dan kantor Bank BJB di Bandung, Jawa Barat. Dari sana ditemukan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara, diantaranya dokumen dan deposito 70 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Syanipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Bersatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Bersatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Syanipar. Tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah, itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini, ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar. Salah satu terlapor, Rismon Syanipar, yang merupakan ahli digital forensik, menyampaikan pelaporan dirinya ke polisi merupakan risiko perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya. Bagian dari perjuangan dan resiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya. Apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu? Ya, karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya, Jokowi mengaku akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saja. Emang apa aja kan guyon-guyon. Pak, lihat sini Pak. Rame ya Pak. Bang, oke. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja kok. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan
meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Yakub juga memastikan persiapan berkas pelaporan ke-4 orang tersebut sudah mencapai 95%. Bahkan pihaknya juga sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana perkara ijazah palsu dan mobil SMK dengan tergugat Presiden 7 RI Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo Kamis siang kemarin. Jokowi tidak bisa hadir dalam kedua sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Sidang perdana gugatan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung secara terbuka di Ruang Suryadi Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April. Sidang berlangsung cukup alot dan sempat diskors 2 kali. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Sementara itu, sidang gugatan Wan Prestasi atas mobil nasional SMK juga digelar di Pengadilan Negeri Solo. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda selama 2 pekan karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat, yakni Ma'ruf Amin selaku pihak tergugat 2. Ini pihak tergugat semua itu belum lengkap. Tergugat 2 belum hadir, sudah dipanggil secara patut, sehingga sesuai hukum acara harus ditunda untuk memanggil kembali pihak tergugat 9. Sebagai pihak penggugat, Aufa Lukman Rea, warga Ngeresan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, menuntut ganti rugi Wan Prestasi sebesar 300 juta rupiah. Selain Jokowi dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihak tergugat lainnya adalah pabrik SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Penggugat menyebut tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan Wan Prestasi. Baik sidang gugatan ijazah maupun sidang gugatan mobil SMK, keduanya tidak dihadiri Joko Widodo sebagai pihak tergugat 1. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Negosiasi teknis akan dibahas pada 20 hari mendatang.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan perwakilan dari e-commerce yang terdampak kenaikan tarif impor. Salah satunya adalah Amazon Web Services. Amazon berkomitmen untuk tetap berinvestasi di Indonesia senilai 5 miliar US dollar atau setara 84,3 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri diskusi yang digelar oleh US Chamber of Commerce. Pemerintah Amerika Serikat menyambut hangat langkah negosiasi yang diambil oleh Indonesia. Amerika Serikat pun menyoroti globalisasi yang dinilai merugikan negaranya. Secara keseluruhan, pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia, dan kedua pihak menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis. Bahkan secara teknis sudah dipersiapkan 5 sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan. Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement dengan USTR, artinya kita sudah masuk dalam... Justru Amerika Serikat sebagai negara terbesar di dunia juga menganggap dirinya menjadi korban dari globalisasi. Ini memberikan suatu tekad bersama di dalam pembahasan G20 bahwa rezim dari perdagangan global dan dulu untuk dilakukan reformasi. Dan inilah agenda yang akan terus dibahas di dalam forum-forum internasional. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertolak ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo membagikan momen saat dirinya tiba di Roma, Italia. Tiba di Roma, Jokowi disambut Dubes Indonesia untuk Italia Junimart Girsang dan sejumlah pejabat lainnya. Sebelumnya, Jokowi sempat transit di Bandara Doha, Qatar. Di bandara, Jokowi dihampiri sejumlah warga negara Indonesia yang mengajaknya untuk bersuah foto. Jokowi ditemani sejumlah pengawal sempat disambut Dubes Indonesia untuk Qatar. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengutus Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Selain Jokowi, tokoh lainnya yang diutus adalah Wamenkyu Thomas Jiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri SDM Ignatius Jonan. Ribuan umat Katolik masih ramai mendatangi Vatikan untuk perpisahan terakhir dengan Paus Fransiskus. Mereka berharap nantinya Paus selanjutnya akan lebih baik membawa kedamaian. Selasar Basilika Santo Petrus masih ramai oleh ribuan umat Katolik yang berdoa untuk Paus Fransiskus. Paus Fransiskus meninggal pada 21 April 2025 mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, sehari sebelumnya saat perayaan Paskah, Paus masih sempat memberikan khutbah kepada umat. Beberapa umat berharap siapapun nantinya Paus pengganti akan memberikan kedamaian kepada seluruh umat di dunia. It was such a tragic news of it when I heard the news the following day. Hope that the next pope, wherever he may come from, is someone who would continue the good work that Pope Francis has done. Someone who stands up for the oppressed, someone who stands up and always fights for the marginalized, because we just need more of those people at the helm these days. To have eyes on us as a continent as a whole, and it will just basically just bring a lot of inclusivity into the Catholic Church. Vatikan mengkonfirmasi bahwa penyebab Paus Fransiskus meninggal karena serangan stroke yang menyebabkan gagal jantung. Diikuti kondisi kesehatan Paus yang semakin memburuk karena bronkitis yang dialaminya.